perkuliahan ya. Baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka perkuliahan hari ini dengan ucapan basmalah dan membaca doa mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu warjukni paham. Oke, silahkan. Hari ini tanggal 18 ya, tinggal udah pertemuan ke-9 dan pada minggu ke-10 ya. Jadi tinggal 4-5 kali lagi mungkin pertemuan ini. Untuk mata kuliah Johor Literasi hari ini kita akan melihat presentasi dari kelompok Nur Yusuf ya, sama Anissa ya. Salah ya, Anissa ya. Sasa, oke ya. Oke, nanti seperti kemarin biasa, setengahnya presentasi, setengahnya materi dari saya tentang perkembangan media sosial di Indonesia. Silakan untuk Naura dan siapa ya temannya, lupa saya absensinya. Silakan untuk Siva Sensei. Oke, sama Siva ya. Oke, silakan. Jangan lupa untuk absen di my class. Udah bisa toh absennya? Sensei. Ya, yang belum nanti bisa absenkan di akhir perkuliahan. Silakan untuk kelompok Siva dan Anis Sasa untuk men-share PowerPoint dan presentasinya. Oke, saya mute dan saya tutup video saya. Silakan dimulai aja. Ini nggak on cam kan ya, Sensei? Kalau mau on cam boleh, silakan. Adabnya sih kalau yang presentasi on cam gitu. Tapi kalau yang nggak bisa, nanti takutnya suaranya jadi tidak bagus ya nggak apa-apa, nggak on cam juga. Tapi kalau bisa on cam ya bagus ya. Kalau yang ngomong biasanya kan harus on cam. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pada hari ini tentang public speaking, di mana saya Anissa Naura Syafa dan rekan saya Syifa Pratama Putri. Kepada Syifa Pratama Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, di sini kita mulai dari pertama ada definisi public speaking, yang kedua tujuan dari public speaking, yang ketiga jenis dari public speaking, dan yang keempat manfaat dari public speaking. Tolong di next slide. Nah, di sini ada definisi dari public speaking. Public speaking sendiri itu terdiri dari dua kata, ada public dan speaking. Public itu artinya di depan orang banyak atau masyarakat umum atau rakyat lah. Dan kalau speaking itu kan artinya berbicara. Jadi kalau disatuin mempunyai makna berbicara di depan umum atau masyarakat tentang suatu hal atau topik yang tertentu secara lisan atau mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, yang mempunyai tujuan mempengaruhi, mengajak, mendidik, memotivasi, memberi penjelasan, dan memberikan informasi. Di sini ada tujuan public speaking. Yang pertama, mempengaruhi, mengubah atau mempengaruhi publik dalam hal berpikir. Yang kedua ada menginformasikan, yaitu menyampaikan pendapat yang sesuai dengan pemikiran pembicara. Yang ketiga ada memotivasi, yaitu memotivasi audien ke arah yang lebih positif lagi. Ataupun bisa menghibur, seperti menarik perhatian publik untuk memecah suasana dan mencari
fokus penonton agar lebih tertarik. Lalu ada jenis public speaking. Yang pertama ada public speaker, orang yang menjadi pembicara di berbagai forum, contohnya pengajian, pelatihan, seminar, dan sebagainya. Dan yang kedua ada penyiar, orang yang memandu atau membawakan sebuah acara atau program siaran radio, berita, musik, talk show, dan lain-lain. Yang ketiga ada announcer, orang yang bertugas mengumumkan beragam informasi di sebuah audio land seperti supermarket, pameran, bazar, atau pemandu di arena balapan. Dan yang terakhir ada MC. MC ini pemandu acara atau pembawa acara dalam acara-acara formal atau informal. Lalu ada jenis dari public, lanjutannya lagi. Yang kelima ada pembawa acara, biasa disebut pewarah, memandu sebuah acara formal atau seremonial. Yang keenam ada moderator, orang yang memimpin, mengatur, dan memandu jalannya diskusi, dialog, debat, seminar, workshop, dan lokarya. Dan yang terakhir ada reporter, atau disebut juga dengan wartawan, menyampaikan informasi kepada publik melalui mic atau kamera. Lalu ada manfaat public speaking. Yang pertama, dapat melatih kontrol diri sendiri saat berkomunikasi. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri dan nilai tambah. Yang ketiga, memahami dan menerapkan teknik-teknik dalam public speaking. Yang keempat, melatih untuk berpikir dengan cepat. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Sang. Ya, baik. Pertama ada etika public speaking. Pertama itu tujuan yang baik. Sebelum tampil, tanamkanlah niat yang baik ketika berbicara. Lalu persiapan yang matang, mulai dari persiapan mental, data, penampilan, hingga latihan berulang. Lalu mengutamakan kejujuran. Kepercayaan menjadi poin utama yang membuat orang mau mendengarkan kita. Lalu bahasa dan penyampaian yang santun, menggunakan bahasa yang dapat dimengerti, baik dan benar. Lalu menjauhi sikap egosentris, hindari hal-hal yang berkaitan dengan sara. Yang terakhir, menghindari plagiarisme. Ketika berbicara dan menggunakan sumber lain, maka cantumkan sumbernya sebagai bentuk apresiasi dan menjaga kredibilitas tulisan. Lalu sini ada keuntungan public speaking, yaitu meningkatkan kredibilitas, meningkatkan skill leadership, lebih mudah dalam menyampaikan ide dan gagasan, menjangkau networking lebih luas, meningkatkan jenjang karir. Lalu di sini ya ada yang dengan bukan kekurangan public speaking, tetapi kekurangan jika kita tidak mengikuti public speaking, yaitu tidak meningkatkan rasa percaya diri, tidak dapat menyampaikan ide dan gagasan dengan mudah, tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, tidak dapat berpikir kritis, dan terakhir tidak memahami teknik-teknik dalam public speaking. Lalu ada pembelajaran speaking. Belajar public speaking merupakan hal yang sebenarnya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, walaupun terkadang masih banyak orang yang menyepelekannya. Kendati demikian, ada juga beberapa orang yang mau mempelajarinya. Belajar public speaking itu butuh proses, tidak secepat kita membalikkan telapak tangan. Jadi butuh waktu untuk menguasainya. Ada beberapa tahapan yang bisa diterapkan bila ingin belajar public speaking. Pertama, mengikuti perkumpulan. Kedua, perbanyak latihan. Dan ketiga, rekam diri Anda sendiri. Lalu selanjutnya ada video public speaking. Berikut tips berbicara di depan umum. Semua orang pasti ingin dapat memberikan presentasi yang baik untuk pekerjaan atau studinya. Namun, berbicara di depan umum tak jarang menjadi sesuatu yang mengerikan. Nah, ada beberapa pola pikir yang kalau kamu install di pikiran kamu akan dapat membantu kamu berbicara dengan lebih baik di depan umum. Pertama, kamu bercerita, bukan sekedar membaca slide atau naskah.
Apa yang pertama kali akan kamu lakukan kalau besok kamu harus presentasi? Kebanyakan orang langsung fokus untuk membuat slide presentasi. Langsung buka PowerPoint dan mulai membuat slide dimulai dari judul. Tapi apa jadinya kalau saat presentasi besok mati lampu? Apakah kamu masih bisa presentasi? Inti dari sebuah presentasi adalah cerita yang akan kamu bawakan. Jadi, untuk dapat melakukan presentasi dengan baik, kamu harus siap untuk bercerita tanpa slide. Jika kamu sudah bisa bercerita tanpa slide, kemungkinan kamu sudah punya gambaran tentang apa hal penting yang akan kamu sampaikan. Barulah setelah itu kamu bisa mengira-ngira slide seperti apa yang bisa membantu kamu untuk membuat cerita kamu jadi lebih mudah untuk diikuti. Kedua, kamu berbicara untuk memberi, bukan diberi. Banyak orang berbicara di depan umum untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Entah itu supaya orang membeli produkmu, supaya kamu dipuji, atau supaya kamu diluluskan sidang. Padahal kalau kita jadi penonton, kita akan lebih memperhatikan seorang pembicara yang inspiratif, yang memberikan nilai lebih bagi kita. Maka dari itu, kita harus menyusun materi yang kita sampaikan sebagai sesuatu yang berguna bagi orang lain. Kita pahami kebutuhan audiens, kita cari apa kira-kira yang menjadi pengetahuan baru bagi mereka. Bahkan, dalam sebuah sidang tugas akhir dari S1 sampai S3, ketika penguji bertanya kepada mahasiswa, bisa jadi mereka memang benar-benar tidak tahu. Jadi, niatkanlah presentasimu sebagai upaya untuk memberi manfaat bagi para penonton. Kalau ada yang ternyata tidak butuh atau tidak suka dengan presentasimu, santai saja. Fokus kepada orang-orang yang menerima apa yang kamu berikan. Ketiga, kamu adalah penguasa panggung, bukan budak panggung. Apa yang membuat seseorang menjadi penguasa panggung ketika ia sedang berbicara di depan umum? Apakah karena orang-orang memperhatikan dia pada saat dia bicara? Bukan itu. Yang membuat seseorang menjadi penguasa panggung adalah perhatian yang orang-orang berikan bahkan pada saat dia diam. Ketika seseorang ada di panggung, para penonton tahu bahwa orang tersebut adalah sang raja panggung. Dia yang mengatur jalannya presentasi atau ceramah. Disinilah ada yang namanya the power of pause. Kamu tidak harus memulai presentasimu dengan langsung berbicara. Kamu bisa diam sejenak dan menarik napas sebelum berbicara perlahan. Dan sepanjang presentasi pun, kamu bisa melakukannya kapanpun dibutuhkan. Setiap kali kamu diam, kamu memberi penonton kesempatan untuk kembali menempatkan fokus mereka kepadamu. Ketika kamu dapat mengatur kapan kamu harus diam, dan ketika kamu dapat mengontrol kecepatan bicaramu, penonton justru tahu bahwa kamu percaya diri dan menguasai panggung. Bahkan kalau kamu berbicara patah-patah satu demi satu kata pun, penonton masih akan menunggu. Jadi jangan khawatir, kamulah penguasa panggung. Keempat, kamu berbicara kepada penonton, bukan tembok. Ingat tips nomor 2, kamu berbicara untuk memberi kepada penonton. Dan untuk itu, kamu harus berbicara dengan mereka, bukan sekedar berbicara kepada mereka. Lakukan kontak mata dengan masing-masing penonton. Kalau melihat mata terlalu sulit, coba tataplah area antara kedua mata mereka. Lihatlah satu persatu dengan perlahan. Jangan seperti melihat sawah. Berikan jeda yang cukup, sehingga mereka merasa bahwa kamu sedang berbicara langsung dengan setiap dari mereka. Nanti kamu akan dapat menemukan orang-orang yang memang memperhatikan kamu. Mereka lah orang-orang yang siap menerima apa yang kamu berikan. Kelima, kamu terlampau bersemangat, bukan sedang grogi. Dalam sebuah liputan Olimpiade, seorang reporter bertanya kepada para atlet sebelum dan sesudah pertandingan, apakah Anda grogi? Dan para atlet menjawab, tidak, saya bersemangat. Para reporter melihat bahwa tangan basah dan jantung berdebar adalah pertanda bahwa atlet tersebut sedang nervous. Namun para atlet justru menerjemahkan gejala tadi sebagai tanda semangat yang berlebih. Hal ini juga dapat kamu lakukan jika kamu merasa demam panggung. Katakan pada dirimu atau kepada penonton bahwa kamu sangat bersemangat. Seorang peneliti dari Harvard Business School mengungkapkan bahwa mengatakan I am excited jauh lebih berguna untuk meningkatkan performa ketimbang mengatakan keep calm and carry on. Nah, kamu mungkin berpikir bahwa tips-tips ini tidak berguna bagi mereka yang introvert. Jangan salah,
Beberapa tips ini justru diberikan oleh seorang introvert yang presentasinya di TED Talk menjadi presentasi terbanyak ditonton ketiga. Padahal dalam sehari-hari dia pemalu. Pada akhirnya, berbicara di depan umum merupakan sebuah seni. Diperlukan dedikasi dan latihan untuk membuat kita menjadi seorang pembicara yang baik, termasuk untuk mengatasi ketakutan-ketakutan yang kita punya. Kamu bisa share di komen apa ketakutan dan kekhawatiran yang biasa muncul sebelum kamu melakukan presentasi. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam salaman. Ya, sekian dari kelompok kami. Berikut referensi yang kami dapatkan berupa website dan video. Terima kasih. Sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk bertanya. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok Nauresa, silakan. Saya Sensei. Silakan. Saya Sensei. Ya, silakan. Siapa Iya. ini? Ali kan? M. Nurusuf Ali Sensei. Ya, silakan. Anissa-sang bisa tolong dibuka yang jenis-jenis public speaking tadi nggak? Nah, ini. Itu kan ada 7 poin ya kalau nggak salah tadi itu. Itu apakah jenis-jenis public speaking itu cuma terbatas pada 7 jenis itu aja atau masih ada lagi atau gimana? Terus pertanyaan yang kedua, bedanya MC atau Master of Ceremony dengan pembawa acara itu apa? Terus yang ketiga, tolong jelaskan lagi manfaat public speaking. Soalnya tadi itu nggak jelas banget gitu. Aku kayak, ini apa gitu. Manfaat public speaking kayak gitu, kayak kurang jelas gitu penjelasannya. Nah itu aja mungkin. Terima kasih. Oke, silakan. Langsung dijawab aja nggak apa-apa. Silakan. Oke, baik. Si Fasang ingin menjawab atau bagaimana? Boleh. Boleh. Iya. Cupangsang untuk yang jenis public speaking tadi itu emang cuman 7 ya, itu sih yang aku tahu juga gitu. Terus bedanya Master of Ceremony sama reporter itu, kalau reporter itu kan MC dengan kenapa? pembawa acara. MC dengan pembawa acara. Iya, pertama kan tadi kan cuma nanya, emang itu cuma 7 kan. Nah, aku kan nulis di situ kan ininya tuh yang aku tahu juga tuh cuma 7. Terus aku ini lagi di Google tuh searching lagi tuh memang 7 rata-rata tuh kayak gitu. Terus si saya tuh kayak ya kayak gitu. Terus antara MC dan reporter, kalau misalnya reporter itu kan kebanyakan kan untuk di berita atau enggak TV gitu kan. Nah, kalau MC itu kayak acara nikahan atau kamu tuh lagi di MC di kampus kayak gitu atau di kantor gitu. Kalau misalnya reporter tuh kan kayak lebih ke meliputi berita gitu sih. Udah sih. Gimana? Iya. Yang ini.
Terus maksudnya yang manfaat public speaking-nya gimana, Yusuf Sang? Tolong dijelaskan, soalnya tadi nggak jelas. Oh iya, yang tadi pertanyaanku itu, apa bedanya MC dengan pembawa acara, bukan reporter? Oh, sumimasen. MC dan pembawa acara. Ini biar saya yang jawab ya, Yusuf Sang. Setelah saya cari, perbedaan MC hanya bertugas dalam acara tidak resmi. Dengan kata lain, dalam acara tidak resmi, pemandunya dapat disebut pembawa acara, dapat juga disebut MC. Dalam acara resmi, pemandunya disebut pembawa acara saja. Bagaimana? Oke. Nah, ini agak ini sih, mulai ngerti sih, Ya, seperti itu. Oke. Kalau misalnya kurang, bisa tanyakan lagi. Lalu yang ketiga ya, penjelasan manfaat public speaking. Ya, seperti yang di apa sih nih, Nah, itu PowerPoint. tadi itu kurang penjelasannya aja. Soalnya jadi itu cuman di point out doang, tapi nggak dijelasin. Jadinya kurang masuk gitu. Sekarang setelah melihat slide sudah jelas. Apa ingin mau dibacain? Boleh. Beda. Ya, silakan. Manfaat dari public speaking. Yang pertama, dapat melatih kontrol diri sendiri saat berkomunikasi. Di sini tuh poin penting dari public speaking adalah bisa menyampaikan gagasan kepada orang lain secara jelas. Oleh karena itu, untuk mengendalikan diri saat berada di depan umum untuk berbicara. Penting untuk mengendalikan diri saat berada di depan umum untuk berbicara. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri dan nilai tambah. Itu maksudnya kontrol diri atau mengendalikan diri itu gimana? Misalnya kan pasti ada kayak nervous, gugup gitu loh. Nah, di situ kan maksud dari mengontrol diri itu ya gimana cara kamu menguasai diri, yang seperti di video tadi bahwa kamu tuh merupakan penguasa panggung. Oh iya. Iya. Terus untuk selanjutnya, meningkatkan rasa percaya diri dan nilai tambah. Rasa kepercayaan diri juga bisa didapat dengan sendirinya, dengan pengalaman, sehingga semakin sering seseorang menghadapi audiens, maka semakin mantap orang tersebut untuk berbicara di depan umum. Jelas, Yusuf Sang? Iya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan teknik-teknik dalam public speaking. Dalam ilmu public speaking, ada teknik-teknik yang bisa diterapkan untuk memusatkan perhatian orang kepada kita. Oleh karena itu, kita dapat memahami dan menerapkannya. Teknik-teknik. Di sini tuh kayak, apa sih pergerakan tuh? Gesture. Ada gimana, apa, menatap audiens, terus gerak-gerik tubuh untuk menyampaikan, jadi nggak kaku dan audiens itu ngelihat kita tuh kayak enak aja gitu, jadi mereka tuh gampang kayak enjoyable aja gitu, jadi nggak tegang gitu. Iya. Lalu yang terakhir, melatih untuk berpikir dengan cepat. Public speaking akan menuntut seseorang untuk berbicara dengan menarik. Jadi, kita harus memilih kata-kata dan cara penyampaian yang tepat. Secara tidak langsung, hal ini akan merangsang otak untuk berlatih berpikir kritis yang relevan dan bisa diterima oleh audiens dengan baik.
Oke, udah jelas. Bagaimana Yusuf Sang? Udah. Mantap. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Ada yang lain? Ahmad, silakan. Tanya. Apa saja sih hal yang itu harus dipersiapkan sebelum melakukan public speaking, dan bagaimana caranya kalau kita tuh pas public speaking lupa, kayak ada kelupaan gitu, cara ngebalikinnya gimana gitu. Terima kasih. Itu dia yang kedua gimana, Ahmad? Maaf. Bagaimana cara biar cepet, kan biasanya kita ngelakuin public speaking tuh kadang ada yang lupa, terus biar cepet keinget lagi tuh kita gimana gitu. Ya baik. Ini langsung saya jawab saja ya. Tadi apa yang kita persiapkan sebelum melakukan public speaking? Pertama itu kita menentukan tujuan. Tujuan apa kita melakukan public speaking? Misal ingin memberikan informasi atau menghibur. Tadi kan ada ya yang itunya. Lalu pesannya itu disederhanakan saja. Misal pesan yang ingin disampaikan jangan terlalu panjang, jangan terlalu basa-basi, tapi lebih ke intinya aja. Yang ketiga, membangun interaksi dengan pendengar. Seperti kita berbicara kayak, hai apa kabar, gimana gitu kan. Terus jangan lupa menyelipkan kayak anekdot-anekdot gitu agar penonton lebih tertarik kepada kita, fokus ke kita. Lalu yang keempat, menceritakan pengalaman pribadi. Ini bisa dipakai, misal menceritakan pengalaman pribadi kita sedikit aja kayak, oh saya pernah gini, tapi jangan terlalu sampai menjadi cerita yang panjang, sederhana saja. Lalu atur nada bicara dan bahasa tubuh. Kadang kan kita suka tiba-tiba nafas di tengah panggung. Itu kita bisa tadi berhenti sejenak, menarik nafas, lalu mulai berbicara lagi. Nah, lalu kemudian jangan lupa bahasa tubuh kan kayak gini tangannya. Jadi gini gitu. Ada gestur tubuh yang bisa membuat penonton itu fokus ke kita. Nah, lalu terakhir mempersiapkan kebutuhan logistik. Misal seperti berbicara di depan umum yang kayak ini apa sih namanya? Kayak kita mau bercerita ke anak-anak gitu kan. Mungkin untuk menarik perhatian anak-anak kita bisa menggunakan beberapa kayak properti, misal mainan gitu gini-gini. Nah, seperti itu. Logistiknya itu seperti barang yang kita butuhkan atau mic gitu kan, mikrofon, atau lembar jawaban yang ketika kita lupa kita bisa melihatnya sedikit. Nah, lalu pertanyaan kedua itu ada ini ya, apa sih ketika kita lupa di tengah jalan, bagaimana cara mengatasinya? Mungkin pribadi saya sendiri ya, kalau ketika saya lupa itu, saya bakal lebih mengalihkan ke apa sih ini loh, presentasi saya selanjutnya misalnya saya lupa di tengah jalan, gitu kan. Kita kan pasti bakal mikir, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak dan itu kadang kan bisa bikin kita grogi. Jadi kita tuh lebih ke mengalihkan ke yang lain. Nah, entar ketika kita sudah mengingat, itu bisa kita masukin lagi ke presentasinya. Misalkan saya mau bilang, oh tujuan yang baik, etika public speaking itu tujuan yang baik. Terus kita bingung. Nah, itu kita bisa diam sejenak, gak apa-apa, tapi atau kita bisa lanjutkan ke yang lainnya yang kita ingat seadanya saja. Nah, seperti itu Ahmad San kalau menurut saya, pendapat pribadi saya. Apakah sudah jelas? Udah cukup jelas sih. Terus public speaking tuh biasanya informal apa formal sih kalau public speaking tuh?
Public speaking itu kan tadi definisinya itu, bentar maaf. Kan definisi public speaking itu berbicara di banyak orang kan, seperti yang di slide ini. Nah, itu berarti bisa informal, bisa formal, tergantung dari kita sebagai pembicaranya, jenis public speaking-nya. Kalau kita sebagai MC, pemandu acara itu yang tadi kata Yusvan tuh, kan MC tuh ada di formal, ada di informal, nah itu bisa. Terus penyiar juga, biasanya itu kan informal kan. Nah, jadi pokoknya public speaking itu bisa untuk informal, bisa untuk formal sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan kita tuh sebagai apa di public speaking tersebut. Bagaimana, Ahmad Sam? Ini saya di sini juga ini bisa disebut dengan public speaking ya, karena kan saya ini berbicara di depan umum, tapi melalui ini apa sih ini namanya kamera, melalui internet, Microsoft Teams. Nah, ini saya juga bisa dibilang public speaking, tetapi jatuhnya ini ke formal ya, karena kan ini menyangkut pembelajaran. Nah, bagaimana Ahmad San? Apakah sudah jelas? Terima kasih, saya udah jelas kok. Ya, oke, makasih ya Ahmad Sang. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Dari saya ya, ada sedikit pertanyaannya. Yang tadi yang jenis public speaking itu apakah sama dengan profesi yang berhubungan dengan public speaking? Karena saya lihat itu baru 7, padahal sebetulnya kan masih ada misalnya juru bicara pemerintah atau juru bicara partai, atau itu apa masuk di dalam profesi yang berhubungan dengan public speaking atau masuk dalam jenis public speaking yang tadi 7 kurang ya. Kemudian motivator juga kan masuk, ustadz ya, dosen juga kan begitu ya, presenter, youtuber gitu. Nah, jadi tadi yang 7 itu apakah termasuk dalam profesi yang berhubungan dengan public speaking beneran atau jenis public speaking? Tadi itu saya memastikan aja dulu itu ya. Itu coba kira-kira jawabannya seperti apa? Untuk Sensei, saya minta waktu untuk ini ya, apa sih namanya, mencari jawabannya agar lebih ini, lebih mantap. Ya, misalnya seperti dakwah ya, dakwah ustadz gitu kan, berarti kan harus bisa public speaking juga karena berbicara di depan orang. Motivator juga sama ya, presenter, youtuber, dosen, guru gitu kan, itu semua profesi yang ada di di masyarakat itu pasti memerlukan public speaking. Termasuk kita gitu kan, presentasi itu kan salah satu, presenter itu kan salah satu jenis public speaking. Jadi atau profesi yang berhubungan dengan public speaking. Itu cuma kejelasan aja. Apakah jenis public speaking ini termasuk dalam artian profesi yang memerlukan public speaking atau bukan gitu, itu aja pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya sendiri, ini jenis public speaking itu terdapat 7. Tapi kalau yang untuk ustadz gitu, dosen, apa sih namanya, yang moderator, itu mungkin termasuk ke profesinya ya. Tetapi dia membutuhkan public speaking, dan itu bisa masuk ke dalam jenis public speaker tadi. Ya, masuk ke dalam public speaker. Orang yang menjadi pembicara di berbagai forum, pengajian, pelatihan, seminar, dan sebagainya. Jadi itu profesi, tetapi masuk ke jenis public speaker. Seperti itu, Sensei, kalau yang saya. Oke, makasih ya. Oke. Ya, oke, Sensei. Kembali. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Jadi memang betul ya bahwa public speaking ini sangat diperlukan, terutama untuk, termasuk Anda kuliah juga sebetulnya kan belajar untuk berbicara di depan umum. Presentasi ini adalah salah satunya berbicara di depan umum, walaupun ini medianya adalah MS Teams ya. Tapi kalau di kelas kan beda, mungkin suasana lebih
lebih rame, kemudian banyak orang yang melihat gitu ya. Kalau di sini kan hanya di MS Team kita bisa hanya menghadapi kepada laptop atau handphone saja. Tapi ketika berada di podium itu suasananya sedikit berbeda. Jadi mungkin persiapannya pun sedikit berbeda. Jadi teman-teman ini memang tadi kan pelatihannya itu yang paling banyak dilakukan, yang harus kita lakukan itu adalah mengikuti memperbanyak latihan berbicara ya. Kemudian rekam sendiri-sendiri juga salah satunya itu. Dan tadi yang di video itu sangat berguna untuk melatih kita untuk berani tampil di depan orang. Yaitu. Nah, contoh misalnya public speaking ketika kita menjadi berdebat gitu ya, dalam debator gitu. Nah, di situ kan kalau berdebat itu berarti kita harus mempersiapkan jawaban-jawaban atau argumen-argumen yang kita akan sampaikan supaya orang lain itu percaya dengan apa yang kita sampaikan. Nah, di situ juga dalam debat itu perlu kita mempersiapkan diri, terutama misalnya hal-hal yang berhubungan dengan tema dari debat itu. Kalau debat presiden ya berarti politik, ekonomi, sosial itu harus sudah bisa. Tapi kalau misalnya debat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bukan debat agama, tapi debat yang simple misalnya, ketika Anda ditanya, saya dulu pernah mengajar debat ini dalam perkuliahan bahasa Jepang ya. Misalnya kalau ada, saya punya pintu Doraemon ya, kemana saja, apakah Anda akan terlahir sebagai melihat masa depan atau melihat masa lalu gitu ya. Mana yang Anda akan pilih kalau Anda pintu Doraemon misalnya. Doko de modo aga areba, mirai ni ikoka, kako ni modoruka itu ya. Jadi apakah mau pergi ke masa depan atau mau pergi ke masa lalu kalau ada pintu dari Doraemon. Nah, di situ nanti diperdebatkan. Kalau saya pinginnya ya meramal gitu ya. Nah, kalau jadi peramal itu ini gitu. Tapi ada, saya ingin balik lagi ke masa lalu karena masa lalu itu nanti saya bisa memperbaiki diri dan sebagainya. Nah, kayak gitu ya. Nah, atau misalnya kalau Anda dilahirkan kembali, nah misalnya dalam tema debat itu, kalau Anda ingin dilahirkan kembali, apakah Anda ingin lahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan misalnya? Masih umare to shitara, mo ichido umare to shitara, jose ni naruka, danse ni naruka. Misalnya kalau perempuan itu kayak gitu. Itu dalam bahasa Jepang sih, tema-tema seperti itu saya dulu pernah angkat ya. Atau misalnya moshi sotsugyo shitara, kekkon ka shigoto ka, ya, shingaku ka. Jadi kalau Anda sudah lulus, Anda mau lanjut sekolah atau mau menikah atau mau mencari pekerjaan. Nah, di situ kan ada argumen-argumen harus kita sampaikan. Nah, itu bisa contoh ketika kita melatih berbicara di depan orang itu kita harus mempersiapkan dulu materi latar belakang dari tema yang akan kita sampaikan di depan orang itu, ya. Jadi kalau misalnya kalau gitu saya akan menikah karena alasan ini. Setelah lulus itu saya akan menikah. Misalnya setelah lulus itu saya akan mencari pekerjaan. Setelah lulus itu akan lanjut sekolah. Seperti itu ya. Nah, itu berarti kan siap ketika berbicara dengan seorang, banyak orang itu harus mempersiapkan dulu latar belakang dari tema yang akan disampaikan. Kemudian kita juga belajar terlebih dahulu tentang tema-tema yang akan kita sampaikan kepada mereka audiens seperti itu. Oke, baik, kalau begitu ini sudah selesai ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin tadi yang perlu disampaikan itu tadi ya, bahwa public speaker itu ya motivator, ustadz, dia presenter, juru bicara itu masuk dalam ranah public speaker kan gitu ya, penjelasan dari kelompok ini. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada yang mau bertanya lagi, saya akan lanjutkan dengan presentasi saya tentang tadi ya, media sosial ya, media sosial. Coba kita lihat dulu di My Class.
Karena materinya sudah saya sampaikan di my class. Ini belum pada absen ya? Udah pada absen belum? Udah toh? Coba. Hari ini yang belum masuk, Muhammad Aditya ada nggak ya? Dimas ada toh? Dimas belum absen kok. Rausan. Sudah, Sensei. Hah? Sudah, Sensei. Nah ini belum terekam. Dimas Yanuar ini belum absen. Terus Rausan Fikri ada toh? Meriana ada nggak? Nada, Nurlita, Hanani. Ini belum pada masuk. Apa belum? Apa memang nggak ada? Nurlita ada nggak Nurlita? Ada, Sensei. Apa belum absen? Oke, di sini kan Nurlita belum absen. Error, Sensei, my class Mary. Oke, Mary ada ya, Dimas ada. Rausan ada nggak? Rausan. Ada Sensei. Ada. Nah, ini juga belum absen kok. Nada ada, Nada. Hanani, ada Hanani. Ada Sensei. Nah, ini belum pada absen di sini, nanti nggak terlacak tuh. Nada juga ada ya? Saya barusan absen Sensei. Oke. Nada ada nggak ada Nada? Nggak ada, berarti Nada yang tidak hadir. Oke, Nada yang tidak hadir. Terus Muhammad berarti Nada aja yang tidak hadir ya. Oke, saya save yang sudah hadir berarti hanya satu orang. Nah ini saya akan berbicara tentang media sosial. Saya akan menyampaikan materi tentang hasil survei dari Asosiasi Pengguna Internet di Indonesia ya tahun 2019. Nah, kalau di buku saya yang di buku Jawa Literasi itu tahun 2016 itu udah furui ya, sudah datanya sudah lama. Ini kemarin saya upload tapi kayaknya belum masuk sini. Oh, kalau belum saya dari ini aja. Dari Nah, jadi media sosial ini pengguna di Indonesia itu berapa orang sih? Misalnya yang menggunakan Facebook, menggunakan wah. Nah, senseinya out kok. Iya. Oh, baru masuk. Sensei. Ya.
saya malah menutup pertemuan ini, tapi nggak apa-apa, balik lagi kok. Ya, saya akan share hasil surveinya. Bentar. Jadi pengguna internet di Indonesia itu sekarang hampir 70% dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 267 juta ya. Nah, berarti pengguna internet di Indonesia itu sekitar berapa? Kalau 70% itu. Nah, nanti saya akan perlihatkan bahwa pengguna internet yang paling banyak itu ternyata di Pulau Jawa ya, hampir 50%. Bentar. Nah, ini yang paling sekarang media sosial ini sangat masif dan mengalahkan media formal ya, seperti televisi dan sebagainya. Jadi orang sekarang kadang-kadang sudah tidak percaya apa yang ada di televisi, tapi lebih percaya kepada yang ada di media sosial. Termasuk teman-teman ini kan, termasuk generasi yang milenial ya. Milenial itu berarti yang sangat familiar dengan media sosial. Bentar, saya share dulu. Ini udah kelihatan belum? Udah ya? Oke, ya. Ini survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia. Nanti saya akan share di My Class. Kemarin sudah saya share, tapi kok nggak bisa ya. Jadi laporan survei internet APJII namanya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia. Jadi kalau lihat dari laporan ini, kita lihat tiap tahun mereka mengadakan survei tentang jumlah pengguna internet, kemudian usia, wilayah seluruh Indonesia gitu ya. Nah di situ mereka bisa melihat bahwa ini bekerjasama dengan BPS ya, Biro Pusat Statistik, maka akan diketahui bahwa di sini yang paling penting aja kita tunjukkan pengguna internet di Indonesia itu sebanyak 196 juta 196,71 juta jiwa ya, dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 266,910 juta ya. Kira-kira gitu. Ini belum resmi ya, belum. Jadi sekitar 73%. Bayangkan ya. Jadi kalau Anda mau berbisnis, mau mempunyai kemampuan, keahlian di IT skill, maka ini pasti kita akan berhubungan dengan internet. Jadi mulai sekarang Anda tidak perlu berpikir tentang bahasa Jepang secara kompetensi bahasa Jepang itu ya mungkin N3 sudah cukup gitu, tapi kompetisi-kompetisi yang lain, skill-skill yang lain itu yang berhubungan dengan IT skill itu perlu Anda kembangkan, kemudian kita perlu Anda dapatkan. Jadi tahun 2017 ini survei yang sebelumnya itu ya, tahun 2018 itu pengguna internet itu 64,8%. Jadi sekarang naik menjadi 73,7%. Ya, jadi artinya pengguna internet juga dari 171 juta menjadi 196, 15 juta dalam setahun. Ini adalah pangsa pasar yang sangat menggiurkan bagi para pebisnis ya, sehingga dunia internet adalah dunia yang harus kita kuasai ya. Untuk bisa menguasai dunia ya kita harus menguasai internet ini. Nah ini resminya ya. Jadi pertumbuhannya 25,5 juta jiwa gitu ya, pertambahannya dari yang lalu. Kemudian populasi penduduk Indonesia itu hanya bertambah 1%, tapi populasi pengguna internet bertambah 8,9%. Ini sangat potensial sekali ya untuk pasar dunia ya. Nah, kemudian untuk sebarannya memang yang paling banyak di Jawa 56,4%,
Jawa menjadi juaranya, tapi yang paling sedikit memang Papua. Papua itu belum tersentuh oleh internet ya, baru 3% dari total penetrasi internetnya. Jadi berkumpulnya media sosial termasuk pengguna internet itu adalah di Jawa dan Sumatera. Beruntung kita berada di Jawa, jadi internet kita masih udah termasuk yang bagus ya. Oke, ini nanti bisa dibaca aja. Nah, ini saya ingin tahu tentang karakteristik dari para pengguna internet itu apa sih? Nah, ya, di sini alasan tidak menggunakan internet karena tidak punya uang gitu ya. Di sini alasannya mengapa Anda menggunakan internet juga banyak di sini. Belanja online, komunikasi lewat pesan, kemudian sosial media. Ternyata yang menggunakan sosial media itu 24% dari total pengguna internet. Kemudian yang komunikasi lewat pesan melalui internet adalah 29%. Jadi kalau dulu memakai handphone, sekarang atau memakai telepon dan sebagainya, sekarang beralih menjadi memakai komunikasi lewat internet, yaitu memakai WA ya, WA 6. Jadi yang paling tinggi adalah menggunakan komunikasi lewat pesan, kemudian yang kedua bersosial media, kemudian yang ketiga di sini akses layanan publik. Itu juara besar untuk menggunakan internet. Kemudian untuk hiburan juga banyak ya dan sebagainya. Main game apalagi ya. Alasan tidak menggunakan internet antara lain ya yang paling tinggi adalah ini. Alasan mengapa Anda menggunakan internet. Tadi sudah ya, yang paling tinggi. Kemudian berikutnya internet mobile di sini termasuk yang paling banyak dipakai adalah Samsung ya, 35%. Pangsa pasar internet atau pasar smartphone di Indonesia itu dikuasai oleh Samsung. Kemudian rata-rata mereka menggunakan internet 2 tahun, smartphone 2 tahun. Nah, di sini ternyata provider yang paling banyak digunakan adalah Telkomsel, 45% menguasai pasar provider HP di Indonesia. Kemudian untuk media sosial yang paling banyak dipakai itu masih yang ini. Masih ini datanya lengkap ya. Jadi nanti Anda tinggal baca-baca ini dan Anda tinggal menafsirkan data-data yang didapat. Saya ingin melihat dari sisi pengguna media sosial. Jadi di sini adalah sebutkan konten internet atau berita di media online yang paling sering dikunjungi. Ternyata yang paling banyak itu memang tidak berkunjung ya, 20%. Tapi yang paling banyak di sini 10, ini adalah tentang berita itu tentang ekonomi dan industri ya, ekonomi dan industri. Kemudian saya mau mencari yang konten hiburan yang paling banyak dipakai adalah menonton video online dan bermain game ya. Jadi ini pasti karena pengguna internet itu bermain game dan menonton video. Kemudian di sini kalau dilihat dari toko online yang paling laku, yang pertama ini Shopee, kemudian yang kedua itu Lazada. Kemudian untuk transport ya Grab dan Gojek menguasai. Nah, untuk media sosial yang paling banyak dipakai adalah memang Facebook ya, karena Facebook itu membeli juga IG ya, gitu. Jadi Instagram sama Facebook itu sepertinya sama satu perusahaan gitu ya. Tapi yang paling banyak dipakai memang masih Facebook. Kemudian Instagram di ini bahkan ada LinkedIn juga masih dipakai. Untuk YouTube memang juaranya ya untuk melihat internet. Oke, itu kira-kira presentasi dari saya untuk pengguna internet ini.
Nah, media sosial ini banyak sekali permasalahan ya, termasuk dalam etika menggunakan media sosial. Termasuk banyak sekali masalah dan kita harus hati-hati supaya kita tidak sampai terjerat oleh undang-undang penggunaan IT ya, yang bisa membuat kita masuk penjara. Termasuk etikanya ketika kita menyampaikan status, kemudian memberikan pendapat dan sebagainya. Hati-hati di sini. Nah, ini udah di buku yang saya itu udah dibuat, tapi datanya memang data tahun 2016, jadi masih Puroi. Nah, sekarang saya tambahkan dengan yang baru. Bentar. Masih ini kita share. Silakan ada yang berpendapat tentang media sosial. Nanti saya akan bikin forum apa namanya? Ini buku Jawa Literasi yang ada di My Class, Anda tinggal baca tentang media sosial ya. Kuis juga saya akan buat ya, rencananya nanti kuis itu tentang kanji-kanji yang berhubungan dengan email berbahasa Jepang. Nah, di sini contoh ketika kita menggunakan media sosial. Saya kira ini udah tidak perlu dijelaskan lagi satu-satunya ya. Media sosial ini sangat familiar dengan kita. Jadi yang pertama di etika dalam menggunakan media sosial adalah jangan mengumbar kehidupan pribadi. Ya, itu yang paling sering dilakukan oleh para anak-anak muda itu adalah mengumbar tentang kehidupan pribadi, termasuk misalnya keuangan, makan, pacar, keluarga dan sebagainya, itu sangat berbahaya ya. Kemudian tidak menulis atau membagikan konten yang terdapat dalam unsur sara. Nah, ini sekarang banyak sekali ya yang terjadi perdebatan atau perang di media sosial itu karena gara unsur sara ini. Kemudian hindari untuk mengupdate status yang berhubungan dengan privasi, seperti sedang di rumah, sedang naik pesawat, sedang mengambil uang di bank. Ini juga berbahaya. Menggunakan bahasa yang tepat dan dengan siapa dengan kita berinteraksi. Nah, ini kadang-kadang kan media sosial itu kadang-kadang kita tidak kontrol ya, kemudian kita ngomong, kemudian nanti jadi masalah. Ya, padahal kita maksudnya bukan menyinggung, tapi justru malahan kita yang menjadi objek bully gitu ya. Jadi dalam media sosial itu pasti ada 3, di WA juga sama, di Facebook juga sama. Jadi ada 3 golongan yang hadir dalam media sosial atau dalam WA itu. Yang pertama yang setuju dengan kita, kemudian yang kedua yang kontra dengan pendapat kita, dan ada yang cuek. Nah, kalau yang cuek dan yang setuju tidak masalah, tapi kalau yang kontra itu akan menjadikan kita menjadi bumerang. Misalnya ketika kita memposting sesuatu yang baik, tapi belum tentu baik buat mereka gitu ya. Karena ada yang tidak setuju. Misalnya kita posting ketika kita beribadah, posting mengajak untuk sholat tulail atau sholat duha gitu kan. Nah, kita kan ada beberapa yang, itu berarti pria gitu. Itu berarti kan tidak setuju dengan kita. Tapi ada yang, terima kasih ya sudah diingatkan gitu. Ada yang diam aja gitu. Nah, itu berarti dari 3 golongan itu yang perlu diwaspadai adalah golongan yang bertentangan dengan kita atau mungkin tidak setuju dengan apa yang kita sampaikan. Makanya kita harus hati-hati. Hargai privasi dan rahasia orang lain dan tidak mengumbarnya di media sosial, sekalipun dengan tujuannya untuk bergurau atau bercanda. Nah, untuk yang akhwat, ya, untuk yang para wanita ini juga hati-hati, karena media sosial ini bisa menjadi dosa jariah, ya, dosa jariah bagi Anda, walaupun Anda misalnya nanti sudah meninggal. Kalau foto-foto Anda masih terpajang di media sosial, itu akan menjadi dosa jariah dan membuat menjadi dosa. Karena banyak
para kaum lelaki yang melihat itu menjadi dosa, berarti itu Anda menyampaikannya itu. Jadi hati-hati dengan menggunakan media sosial. Kemudian, nah ini fitur-fiturnya sama ya, mungkin teman-teman juga sudah pernah. Nah, kalau saya berpesan media sosial gunakanlah untuk hal-hal yang baik, berbisnis ya, berbisnis, belajar, mencari media-media pembelajaran dan sebagainya. Nanti kita akan diskusikan di forum diskusi. Itu yang saya ingin sampaikan. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Udah jam 10 lebih 10 ya. Silakan, ada yang bertanya? Kebetulan saya ada rapat senat universitas, ya, mulainya jam 10 tadi. Jadi saya akan kurangi waktu untuk perkuliahan hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya akan tutup perkuliahan ini di jam 10 lebih 10. Teman-teman ada yang bertanya, silakan. Terus untuk yang tryout JLPT, ini teman-teman ikut saja ya, karena itu tidak bayar kan, gratis ya. Cuman masalahnya Anda apakah ikut mau N3 atau N4 gitu, itu terserah. Ini tanggal 27 November kan pelaksanaannya itu. Kalau yang teknisnya adalah nanti kita memakai MS Team kayak sekarang, kemudian pakai Google Form untuk menjawabnya. Nah itu. Kalau saran saya lebih baik ikuti aja kalau N4, karena N5 tidak disediakan ya N4 gitu. Biar Anda nanti terukur ya, dan kalau lulus punya sertifikat penyetaraan JLPT N3 atau N4. Itu sangat penting ketika ujian pendadaran, kemudian Anda belum pernah ikut Norikushikeng, nggak ada bukti pernah mengikuti tryout-nya gitu, itu Anda nanti harus melengkapi dengan tes penyetaraan di Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, UMY. Karena Norikushikeng sekarang kan pandemi dihapuskan ya, di cancel ya untuk tahun ini di Jogja juga kayaknya nggak ada kerumunan di tes Norikushikeng. Jadi manfaatkan untuk bisa mengikuti tryout JLPT PBJ UMY tanggal 27 November ini. Yang baru banyak daftar itu N4, tapi N3 kayaknya baru 3 orang nih. Coba yang lain ikuti N4 atau yang udah siap ya. Kalau yang belum siap N3 ya silahkan coba ya. Biar Anda punya semangat untuk belajar Norikushikeng. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, saya akan tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.